Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menggambar titik koordinat pada bidang kartesius. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Diberikan sebuah titik 6,7 lalu gambarkan pada bidang kartesius ini. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Ingat kalau untuk sebuah titik, angka di depan itu sebagai nilai X, yang di sebelahnya sebagai nilai Y. Lalu perhatikan bidang kartesius. Garis yang mendatar ini itu sebagai sumbu X, sedangkan yang tegak ini untuk sumbu Y. Oke. Nah, pertama kita cari letak dari X6. Perhatikan X6. Ini dia letaknya. Selanjutnya kita cari lagi Y7. Perhatikan sumbu Y, Y7 di sini dia letaknya. Nah, sekarang akan kita buat garis bantu sehingga kedua garis bantu nanti bisa ketemu. Nah, sekarang perhatikan. Dari X6. X6-nya di sini. Nah, untuk Y7 letaknya di atas, maka kita tarik garis dari X6 tadi ke atas. Selanjutnya dari Y7 kita hubungkanlah garis tadi ke garis yang sudah ada tadi. Nah, sekarang titik temu kedua garis inilah sebagai titik koordinat dari titik 6,7. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Biar lebih paham, sekarang perhatikan soal yang kedua. 8,1. X-nya 8, Y-nya 1. Perhatikan X8. Di sini dia letaknya. Selanjutnya untuk Y1. Perhatikan Y1. Di sini dia posisinya. Nah, sekarang akan kita buat garis bantu untuk mendapatkan titik koordinatnya. Caranya perhatikan. X8-nya di sini. Nah, Y1-nya terletak di bagian atas. Ya kan? Maka dari X8 kita tarik garis bantunya ke atas. Selanjutnya dari Y1 kita tarik lagi garis sehingga dia bisa bertemu dengan garis X8 tadi. Nah, titik temu atau titik potong kedua garis inilah sebagai titik koordinat dari titik 8,1. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Titik negatif 8, negatif 2. Perhatikan X-nya negatif 8, Y-nya negatif 2. Perhatikan untuk X negatif 8. Di sini dia letaknya. Selanjutnya kita cari Y negatif 2. Ingat, Y negatif itu letaknya di bawah. Kalau yang positifnya di atas. Y negatif 2 mana? Di sini dia letaknya. Nah, sekarang perhatikan. X negatif 8. Kalau kita lihat, letak dari Y negatif 2 itu kan di bawah. Maka dari X negatif 8 ini kita tariklah garis ke bawah. Selanjutnya dari negatif 2 tadi, Y negatif 2, kita tarik garis sehingga dia ketemu dengan garis X negatif 8 tadi. Nah, titik temu kedua garis inilah sebagai titik koordinat dari titik negatif 8, negatif 2. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Negatif 10, negatif 4. Perhatikan, yang di depan sebagai nilai X, yang di sebelahnya sebagai nilai Y. Sekarang, cari X negatif 10. X negatif 10 yang mendatar ini, yang negatif 10-nya terletaknya di bagian sini. Selanjutnya, Y negatif 4. Perhatikan, Y negatif letaknya di bagian bawah. Di sini dia letak negatif 4-nya. Nah, sekarang kita buatlah garis bantu. Pertama, dari X negatif 10 tadi. Ingat dari sumbu X terlebih dahulu. X negatif 10. Karena Y-nya tadi terletak di bagian bawah, maka garis bantunya tadi dari negatif 10 ke arah bawah. Oke. Selanjutnya dari Y negatif 4. Kita buatlah garis bantu sehingga kedua garis bisa ketemu. Nah, titik temu kedua garis inilah sebagai titik koordinat dari titik negatif 10, negatif 4. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kelima.
titik negatif 11,9. Perhatikan di sini. X-nya negatif 11, Y-nya positif 9. Perhatikan X negatif 11. Di sini dia letaknya. Lalu Y positif 9. Y positif 9, di sini letaknya. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan kedua titik ini, kedua nilai tadi dengan garis bantu. Perhatikan dari sumbu X-nya terlebih dahulu. X negatif 11. Nah, Y9 kan letaknya di atas, maka dari X negatif 11 tadi, kita tarik garis ke atas. Selanjutnya dari Y9, kita tarik lagi garis bantu, sehingga garis ini dia bisa ketemu dengan yang X negatif 11 tadi. Nah, titik temu inilah sebagai letak titik koordinat dari negatif 11,9. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan soal yang ke-6. 0, negatif 4. Oke, perhatikan di sini. 0, negatif 4, X-nya 0, Y-nya negatif 4. Perhatikan X0. X0, perhatikan letaknya di tengah-tengah sini, itu nilai X0-nya. Lalu Y negatif 4 letaknya di bawah sini. Maka perhatikan, di X negatif 4 inilah letak titik koordinat dari 0, negatif 4 tadi. Perhatikan sekali lagi. X-nya di tengah-tengah sini. Lalu sekarang perhatikan Y negatif 4. Y negatifnya letaknya di bawah sini. Maka di bawah sinilah letak titik koordinat dari 0, negatif 4. Oke. Nah, lanjut lagi. Biar benar-benar paham, perhatikan soal yang ke-7. 4, negatif 7. X-nya positif 4, Y-nya negatif 7. Perhatikan X4. Ini dia letaknya. Sekarang perhatikan Y negatif 7. Y negatif 7, bagian bawah letaknya. Nah, sekarang kita buat garis bantu. Perhatikan, dari sumbu X terlebih dahulu. X-nya 4. Nah, sekarang perhatikan Y-nya, Y negatif 7 letaknya di bawah. Maka dari X4 tadi, tarik garis bantunya ke bawah. Lalu dari Y negatif 7, tarik lagi sebuah garis sehingga kedua garis bisa ketemu. Nah, titik temu kedua garis inilah sebagai titik koordinatnya, yaitu dari titik 4, negatif 7. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang ke-8. Negatif 10,1. X-nya negatif 10, Y-nya 1. Sekarang perhatikan X negatif 10. Di sini dia letaknya. Sekarang perhatikan Y positif 1. Bagian sini dia letaknya. Nah, sekarang kita buat garis bantunya. Perhatikan sumbu X-nya terlebih dahulu. X10 di sini. Nah, karena Y1 letaknya di atas, maka kita tarik garis bantunya ke atas. Selanjutnya dari Y1 kita tarik lagi garis bantu sehingga kedua garis tadi bisa ketemu. Nah, titik temu inilah sebagai titik koordinat dari titik negatif 10,1. Nah, untuk soal selanjutnya nomor 9 dan nomor 10 kita akan menggunakan cara baru. Bahkan ini boleh dibilang cara termudahnya. Perhatikan soal yang ke-9. Diberikan titik koordinat negatif 7,3. Gambarkan pada bidang kartesius. Oke, kalau untuk cara yang kedua ini, langkah awal kita mulai bergeraknya dari 0,0. Ingat, dari 0,0. Perlu juga diingat, untuk X yang positif, yang positif terlebih dahulu, itu kita bergeraknya ke kanan. Sedangkan kalau X negatif, berarti kita bergeraknya ke kiri. Sedangkan perhatikan untuk Y. Y kalau positif, berarti kita bergeraknya ke atas. Sedangkan kalau Y negatif, kita bergeraknya ke bawah. Nah, ini perlu diingat, kapan perlu silakan dicatat. Oke, perhatikan mulai dari titik 0,0 atau titik tengah ini. X negatif 7. Ingat, kalau negatif, berarti kita bergeraknya ke kiri. Kalau X-nya negatif, berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sini dia letaknya. Selanjutnya, dari titik terakhir kita bergerak tadi, kita sambung. Kita sambung ke positif 3. Y3. Ingat, Y positif arahnya ke atas, Y negatif arahnya ke bawah. Perhatikan dari sini, ke atas karena dia positif 3, ke atas sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3.
Nah, sehingga titik terakhir inilah sebagai titik koordinat dari titik negatif 7,3. Nah, perhatikan, biar benar-benar paham dengan cara mudah ini, perhatikan soal terakhir, yaitu soal nomor 10. 5, negatif 6. X-nya 5, Y-nya negatif 6. Ingat, langkah pertama itu kita mulai bergeraknya dari titik 0,0. Dari titik tengah ini. Ingat, X positif arahnya ke kanan. Kalau X negatif arahnya ke kiri. Sedangkan kalau Y positif arahnya ke atas. Dan Y negatif arahnya ke bawah. Sekali lagi, ini perlu diingat. Oke, perhatikan dari titik 0,0. Kita bergerak X5. X positif 5. Berarti kita bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita sambung. Oke, dari sini tadi kita sambung ke Y negatif 6. Ingat, kalau Y negatif ke bawah, kalau Y positif ke atas. Karena dia Y negatif 6, berarti kita bergerak ke bawah sebanyak 6 langkah. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini dia tempat dia berhentinya. Nah, titik terakhir dia bergerak inilah sebagai titik koordinatnya. Dari titik 5, negatif 6. Sepertinya dia cara untuk menggambarkan titik koordinat pada bidang Kartesius. Sangat mudah sekali tentunya. Nah, selanjutnya, biar adik-adik ataupun rekan-rekan benar-benar paham dengan materi yang sudah diajarkan tadi, selanjutnya silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Boleh dengan cara yang pertama tadi atau boleh juga dengan cara yang keduanya tadi. Insya Allah, jawabannya nanti insya Allah pasti sama. Nah, demikian tutorial kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.